Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Muslimah, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, kita bertemu kembali dalam kajian Fikih Mar'ah yang pada kesempatan ini kita akan membahas tentang beberapa hal yang terjadi sebelum masa Islam yang merupakan juga adalah bagian dari tata cara perceraian atau talak. Kemudian bagaimana Islam memandang hal-hal tersebut. Yang pertama yang kita bahas adalah tentang al-li'an atau sumpah saling melaknat. Pengertian dari li'an atau al-li'an ini adalah apabila seorang suami menuduh istrinya berzina, lalu istrinya tidak mengakui hal tersebut. Kemudian diajukan kepada hakim, maka hakim memutuskan mereka berdua untuk melakukan sumpah saling melaknat. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yarmuna ajwajahum wa lam yakun lahum syuhada illa anfusahum fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billahi innahu laminas shadiqin wal khamisatu al-la'natullahi alaihi in kana minal kadhibin wa yadra'u anhal adaba an tashhada arba'a syahadatin billah innahu laminal kadhibin wal khamisatu an ghadaballahi alaiha in kana minas shadiqin walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa annallaha tawwabun hakimun. Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan sumpah yang kelima, bahwa laknat Allah atasnya jika ia termasuk orang-orang yang berdusta. Dan istrinya itu dihindarkan dari hukuman apabila juga bersumpah 4 kali atas nama Allah, sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang yang dusta. Dan sumpah yang kelima, bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang yang benar. Dan andai kata tidak ada kurnia Allah dan rahmatnya atas dirimu, maka Allah bukan maha penerima taubat lagi maha bijaksana. Jadi li'an ini adalah terjadi apabila seorang suami menuduh istrinya berzina. Jadi apa yang dilakukan ketika melakukan li'an atau bagaimana tata cara li'an? Yang pertama adalah seorang hakim mulai mengingatkan kepada suami istri terlebih dahulu apa akibat dari li'an ini. Kemudian hakim menyuruh si suami untuk berdiri, kemudian berkata kepadanya, katakanlah 4 kali, aku bersaksi atas nama Allah bahwasanya aku termasuk orang yang benar atau jujur terhadap tuduhan bahwasanya istrinya adalah berzina. Jadi ini dikatakan sebanyak 4 kali. Kemudian setelah itu hakim menyuruh orang lain untuk menasehati suaminya sebelum dia mengucapkan sumpah yang kelima untuk menarik sumpahnya. Apabila suami tidak mau, maka kemudian suami akan bersumpah bahwasanya dia akan mendapat laknat Allah apabila
yang dia katakan itu adalah dusta. Apabila setelah terjadi 5 kali sumpah ini, kemudian hakim menawarkan kepada istri untuk bersumpah. Apabila istrinya tidak mau bersumpah, maka sang istri akan mendapatkan hukuman had zina, yaitu dicambuk atau dirajam. Tapi jika istri mengingkari, maka istri boleh juga bersumpah. Hakim menyuruh istri untuk bersumpah dengan 4 kali sumpah dengan ucapan dengan nama Allah bahwasanya suaminya itu adalah termasuk orang yang pendusta. Jadi tuduhannya itu adalah dusta. Kata-kata ini diulang 4 kali, kemudian sumpah yang kelima bahwasanya dia siap menerima laknat Allah apabila suaminya atau tuduhan suaminya itu adalah benar. Nah karena itulah, karena sumpah kelima saling menerima laknat, maka dinamakan sumpah ini dengan sumpah li'an. Kemudian apa yang berlaku apabila kedua suami ini melakukan li'an? Yang pertama, dengan sumpah li'an, maka suami terbebas dari had atau hukuman tuduhan menuduh orang lain berzina tanpa saksi. Dan si istri terbebas dari tuduhan bahwa dia telah berzina. Jadi dua-duanya mereka tidak akan mendapatkan hukuman had. Kemudian dengan terjadinya li'an, maka hubungan suami istri atau hubungan pernikahan mereka itu dihukumkan putus dan mereka wajib dipisahkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Da katafriqun baina kullu mutala'inaini." Itu adalah pemisahan bagi setiap dua suami istri yang saling melaknat. Jadi li'an itu adalah memisahkan mereka. Ketika mereka dipisahkan dengan li'an, maka mereka berdua menjadi haram selama-lamanya. Jadi tidak ada rujuk setelah li'an. Jadi li'an itu telah memutuskan hubungan pernikahan selamanya. Ini menurut jumhur atau mayoritas ulama. Kemudian yang ketiga, seorang istri yang melakukan sumpah li'an itu masih berhak memiliki mahar yang telah dibayarkan oleh suami. Jadi dia tidak wajib mengembalikan mahar. Kemudian istri yang sudah melakukan sumpah li'an itu tidak berhak lagi mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Jadi berbeda dengan talak. Kalau talak, setelah talak istri berhak mendapatkan nafkah selama masa iddah dan boleh ditinggal di rumah mereka. Sementara dalam li'an, hal itu tidak lagi menjadi hak istri. Kemudian hak asuh anak yang dipisahkan oleh lisan ini berada di pengasuhan ibunya. Nah, jadi kalau di antara mereka ada anak, maka yang berhak untuk mengasuh itu adalah ibunya. Hal ini berdasarkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan proses li'an antara seorang suami dan istrinya. Sang suami menolak, tidak mengakui anak yang dilahirkan istrinya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memisahkan antara keduanya dan menyerahkan anak itu ke dalam pengasuhan ibunya. Jadi kalau mereka ada anak, maka yang berhak mengasuh anaknya adalah ibunya. Kemudian yang ke-8, apabila pasangan ini melakukan sumpah li'an, ada yang meninggal, maka mereka berhak mendapatkan warisan. Begitu juga dengan anaknya. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Syihab di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad. Dia menceritakan, demikianlah setelah itu perceraian terjadi di antara pasangan suami istri dan bersumpah saling melaknat. Setelah itu istrinya hamil, sedangkan anaknya dipanggil dengan nama ibunya. Kemudian setelah itu istrinya
Kemudian Ibnu Syihab melanjutkan ceritanya sambil berkata, kemudian setelah itu istrinya mendapatkan warisan dan suaminya mendapatkan warisan dari istrinya sesuai apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimah, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, maka sebaiknya kita menghindari apabila terjadi li'an di dalam kehidupan rumah tangga kita. Kita akan lanjutkan pembahasan ini setelah jeda berikut. Muslimah, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, hal berikutnya yang terjadi pada zaman jahiliyah yang merupakan salah satu bentuk perceraian, kemudian dipandang hukumnya dari segi hukum Islam adalah az-zihar. Az-zihar ini pengertiannya adalah atau takribnya adalah apabila seorang suami berkata kepada istrinya, anti alayya kadhahri ummi, kamu di hadapanku seperti punggung ibuku. Ini artinya bahwa kamu haram bagiku untuk digauli. Jadi penyamaan terhadap ibu dalam hal pengharaman untuk digauli. Karena seorang laki-laki tidak boleh menggauli ibunya. Maka ketika dia mengucapkan hal tersebut kepada istrinya pun haram untuk digauli. Bagaimana hukum zihar? Menurut hukum fikih, menurut kesepakatan ulama, hukum zihar adalah haram dan pelakunya berdosa. Karena hal tersebut telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa innahum layaquluna munkaran minal qauli wa zura. Dan sesungguhnya mereka itu telah benar-benar mengucapkan sesuatu perkataan yang mungkar dan dusta, ya, karena tidak mungkin istri sama dengan ibu. Kemudian apa yang dilakukan suami apabila dia telah menzihar istrinya? Hal ini sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yudhahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamasa dzalikum tu'aduna bihi wallahu bima ta'maluna khabir faman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamasa wa man lam yastati' fa it'amu sittina miskinan dzalika litu'minu billahi wa rasulihi wa tilka hududullah walil kafirina adabun alim. Orang-orang yang mendihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur atau melakukan hubungan intim. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang siapa yang tidak mendapatkan budak, maka wajib atasnya berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa, wajiblah atasnya memberi makan 60 fakir miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan itulah hukum Allah bagi orang kafir, ada siksaan yang sangat pedih. Nah, jadi apabila suami mendihar istri, menyamakan istri dengan ibunya, itu haram untuk digauli. Dan untuk menggauli kembali, cara rujuk dari zihar ini adalah yang pertama dengan memerdekakan budak.
Apabila suami tidak menemukan atau tidak mampu memerdekakan budak, maka hendaklah suami berpuasa selama 2 bulan berturut-turut tanpa menggauli istri. Jadi dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Apabila terputus, maka diulang lagi puasanya tanpa menggauli istrinya. Kemudian apabila tidak mampu, maka hendaklah memberi makan 60 orang fakir miskin. Jadi 60 langsung diberi makan 1 hari, dikumpulkan 60, atau memberi makan 1 orang fakir miskin setiap hari. Jadi selama kafarat zihar ini belum ditunaikan atau belum dilaksanakan, maka suami tersebut tidak diperbolehkan untuk menggauli istrinya. Kecuali kalau sudah dilaksanakan, maka mereka boleh kembali berkumpul. Kemudian ada beberapa hukum yang berkaitan dengan zihar ini. Bagaimana jika suami tidak menyamakan dengan ibunya, tapi dengan mahram yang lain yang juga tidak diperbolehkan untuk digauli? Seperti misalnya, kamu seperti bibiku atau seperti tanteku yang merupakan mahram dari suami. Menurut ulama, mayoritas ulama, kata-kata ini juga termasuk zihar. Tapi yang perlu kita garis bawahi, penyamaan ini adalah dalam hal pengharaman menggauli. Kalau hanya menyamakan fisik, misalnya kamu mirip seperti ibuku atau mirip seperti tanteku, maka hal itu tidak dinamakan zihar. Atau misalnya masakan kamu seperti masakan ibuku, itu juga tidak termasuk zihar. Jadi zihar ini adalah ketika penyamaannya itu konotasinya bermaksud untuk mengharamkan menggauli. Itu yang dinamakan zihar. Kemudian dalam zihar tidak diperbolehkan untuk melakukan hubungan intim. Bagaimana apabila hanya bercumbu, tidak sampai berhubungan intim? Nah, ulama juga mengatakan sebagaimana bahwa zihar mengharamkan berhubungan intim, maka muqaddimah jima atau bercumbu rayu itu juga diharamkan sebelum suami membayar kafarat dari zihar. Baik tadi memerdekakan budak, atau berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 fakir miskin. Kemudian bagaimana jika suaminya menggauli istrinya sebelum membayar kafarat? Maka dalam hal ini suami istri tersebut hendaklah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertaubat dan tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut sampai dia mampu untuk memerdekakan budak. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Salman bin Sakhar al-Ansari, salah seorang dari Bani Bayadah, di mana beliau ini menzihar istrinya selama bulan Ramadan. Maka tatkala sampai pertengahan Ramadan, dia menggauli istrinya pada malam harinya. Lalu dia mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan hal tersebut. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, merdekakanlah 1 orang hamba sahaya. Kemudian Salman berkata, aku tidak menemukan seorang hamba sahaya. Dia tidak mempunyai hamba sahaya. Maka beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, maka puasalah selama 2 bulan berturut-turut. Rasulullah menyuruh berpuasa 2 bulan. Salman pun menjawab, aku tidak
mampu. Nah, beliau mengatakan tidak mampu untuk berpuasa. Lalu beliau pun berkata, berilah makan 60 fakir miskin. Lalu Rasulullah mengatakan, kamu harus memberi makan 60 fakir miskin. Salman pun menjawab, aku juga tidak mampu. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Urwah bin Amru, belilah ia satu arq. Satu arq itu adalah satu wadah yang memuat 15 sampai 16 sa'. Lalu beliau pun berkata, berilah makan 60 fakir miskin. Nah, jadi sahabat ini beliau telah menggauli istri yang telah dizihar sebelum membayar kafarat. Jadi dapat kita simpulkan dari hadis ini bahwa kafarat yang dibayar itu hanya satu kali, yaitu kafarat ziharnya. Dan untuk menggauli istrinya cukup hanya dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimah, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya setelah jeda berikut. Muslimah, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, selanjutnya yang kita bahas adalah mengenai iddah istri yang telah diceraikan. Pengertian iddah secara bahasa diambil dari akar kata al-uddu, yaitu artinya batasan atau hitungan. Sementara menurut istilah fikih, istilah syariat, fikih, iddah itu adalah masa atau waktu yang dibatasi syariat setelah diceraikan kepada seorang perempuan untuk boleh menikah lagi. Nah, jadi setelah diceraikan, seorang wanita itu ada masa tunggu sebelum dia boleh menikah lagi. Ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari pensyariatan iddah ini. Yang pertama adalah untuk mengetahui bara'atur rahim atau kosongnya rahim dari adanya janin. Hal ini dilaksanakan karena supaya tidak tercampur nasab antara nasab suami dan yang sebelumnya dengan suami yang akan menikahi. Kemudian yang kedua, masa iddah ini diberlakukan untuk menjadikan waktu perenungan diri atau introspeksi bagi suami istri yang telah bercerai. Mungkin mereka memerlukan waktu untuk berpikir apakah akan melanjutkan perceraian atau kembali rujuk. Jadi masa iddah ini adalah masa untuk berpikir. Kemudian hal ini juga dimaksudkan agar suami istri tersebut merasa betapa pentingnya peranan suami atau istri mereka atau pasangan mereka setelah mereka berpisah. Jadi masa iddah mempunyai banyak manfaat atau hikmah selama terjadi perceraian sebelum tidak boleh lagi mereka untuk balik. Namun masa iddah hanya berlaku untuk perempuan, sementara laki-laki atau suami tidak mempunyai masa iddah. Masa iddah ini ada bermacam-macam. Yang pertama, apabila perempuan yang telah diceraikan ini masih produktif haidnya, artinya dia masih mendapatkan masa haid, maka masa menunggunya adalah sebanyak 3 kali haid atau 3 kali suci. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal mutallaqatu
yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wanita yang ditalak hendaklah menahan diri selama 3 quru. 3 quru ini ada ulama yang menafsirkan haid dan ada yang menafsirkan suci. Kemudian yang kedua, perempuan yang diceraikan tapi belum pernah digauli, belum pernah melakukan hubungan intim dengan suaminya, maka perempuan ini tidak mempunyai masa iddah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alaihinna min iddatin ta'taddunaha." Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskan mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Jadi kalau belum pernah digauli, maka perempuan tersebut tidak mempunyai masa iddah. Kemudian yang berikutnya, perempuan yang diceraikan dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya adalah sampai melahirkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ulatil ahmali ajalahunna ayyada'na hamlahunna, bahwa perempuan yang hamil masa iddahnya adalah sampai dia melahirkan. Kemudian perempuan yang tidak teratur haidnya, maka masa iddahnya itu adalah selama 1 tahun. Adapun perempuan yang terus-menerus haid tidak terputus, dia tidak bisa membedakan mana masa haid dan mana masa suci, maka masa iddahnya adalah 3 bulan sebagaimana perempuan yang mendapatkan haid. Adapun hak asuh anak setelah berpisah itu adalah diasuh oleh ibunya selama anaknya masih kecil. Kemudian apabila sudah dewasa, maka anaknya boleh memilih bapaknya atau diasuh oleh ibunya. Muslimah, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, itulah hal-hal yang berkenaan dengan talak yang kita bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup dengan sama-sama berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.